Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat sehat yang mana bisa menghantarkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingan beliau, perjuangan beliau, Islam bisa kita nikmati, bisa kita rasakan manisnya hingga saat ini. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah amal ibadah, dalam sebuah perbuatan ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syarat khusus agar amalan tersebut bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tidak cuma sekedar ibadah, jadi ada syarat dan ketentuannya. Jadi SK-nya berlaku. Apa yang paling utama dijelaskan dalam buku Kitab Tauhid karya Dr. Sholeh, Syekh Dr. Sholeh Al-Fauzan bil Fauzan, bahwa syaratnya diterimanya sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu ada dua. Yang pertama yaitu niat ikhlas lillahi taala. Contoh saja dalam sholat, mungkin ada banyak riwayat, ada banyak perbedaan pendapat dalam niat sholat. Ada yang harus disebutkan, ada yang cukup dalam hati saja. Semuanya benar, semua ada riwayat. Yang penting kita niat ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu sudah masuk syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama niat. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah tanpa ada niat, maka ibadah itu sia-sia atau tidak diterima. Kemudian yang kedua, yang poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, yaitu syarat yang kedua ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, kita zakat, takarannya berapa, kemudian haji, rukun-rukunnya apa saja. Semua itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tadi ada dua syarat. Yang pertama niat, yang kedua adalah mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian untuk mengikuti caranya Rasulullah SAW, tentunya kita butuh yang namanya ilmu. Jadi tanpa adanya ilmu, kita nggak tahu sholatnya Rasulullah itu seperti apa, puasanya Rasulullah itu seperti apa, kemudian zakat itu berapa takarannya, satu sok itu berapa, dan segala macamnya. Itu namanya, kita butuh namanya ilmu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu sekalian, Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu din itu, agama Islam itu wajib terhadap setiap muslim. Jadi tidak ada batasan, mau muda, mau kecil, mau dewasa, maupun yang sudah tua, semuanya wajib. Tidak ada terkecuali. Karena apa? Karena tadi syarat diterimanya ibadah itu niat dan juga mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita nggak belajar, kita nggak nyari ilmunya, bagaimana amal kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Percuma kita sholat beribu-ribu rakaat, kita zakat, kita sedekah dan segala macamnya. Kalau kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, percuma saja. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu wajib terhadap kita semua. Zaman sekarang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menuntut ilmu itu cukup mudah. Kalau zaman dahulu itu sangat susah, luar biasa. Bahkan
Kalau kita ketahui imam-imam riwayat hadis itu berjuang mencari ilmu itu lintas negara, nggak cuma lintas kecamatan, lintas desa, nyari kajian sana sini, nggak seperti itu. Zaman dahulu itu lintas negara dan naiknya harus onta. Kemudian di padang pasir pula. Bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu sekalian bahwa Imam Syafi'i itu sampai nggak sempat nikah. Jadi Imam Syafi'i itu sendiri sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah. Karena apa? Sibuk mencari ilmu. Sampai akhir hayat beliau tidak menikah. Imam Ahmad bin Hambal menikah di umur 40 tahun baru bisa menikah. Karena apa? Mencari ilmu itu saking sibuknya kesana kemari lintas negara hanya naik onta saja. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena menuntut ilmu itu wajib, tentu kita harus senantiasa berjuang untuk bagaimana caranya kita bisa tahu ilmu. Sekarang sudah canggih, ada HP, tinggal dipencet. Tata cara sholat sesuai tuntunan Nabi. Nanti ada tata caranya, tinggal ikuti. Ataupun membaca buku atau mendatangi kajian, semua harus kita lakukan untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, "Wa man lam yaduk murta'alimi sa'atan tajarra'u lal jahli tula hayatin." Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, susahnya mencari ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan selama seluruh hidupnya. Jadi betapa malunya kita, betapa sengsaranya kita kalau nggak punya ilmu. Misalnya nih, pada sholat, terus misalnya ada yang terlambat, kemudian harusnya kan kalau sholat menyusul itu harus sesuai imam. Telat 2 rakaat, ya meskipun dia telat, dia harus mengikuti gerakan imam. Kalau dia ruku, ya ruku. Karena dia tidak tahu ilmunya sholat, akhirnya apa? Telat 2 rakaat, dia bergegas-gegas untuk biar bagaimana caranya biar sama-sama imam jumlah rakaatnya. Itu salah. Itu salah satu contoh karena tidak tahunya ilmu, kita sendiri yang merasa malu, kita sendiri yang merasakan pahitnya kebodohan. Oleh karena itu Imam Syafi'i berkata demikian. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita senantiasa jangan pernah luput, jangan pernah lupa, jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu bagaimanapun caranya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat bagi kita semua sebagai acuan kita agar senantiasa ingat bahwa apapun itu nggak membatasi kita untuk mencari ilmu. Jangan malu, jangan gengsi, dan jangan segala macamnya itu hanya bisikan setan saja. Ilmu itu nggak ada yang salah. Bahkan kalau kita belajar, kemudian ilmu itu susah kita serap, kita nggak dapat ilmunya, setidaknya kita mendapatkan pahala bermajelis, pahala mencari ilmu tersebut. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim. Wastaghfirullahaladzim wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.